Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi Al-Quran dan Al-Quran yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Quran Surat Al-Maidah ayat 48 di sini membahas tentang perilaku kompetitif dalam kebaikan dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 di sini membahas tentang etos kerja atau kerja keras. Nah, dalam pembahasan ini, pada hari ini, tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat membaca dengan tartil Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Kemudian selanjutnya, tujuan yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi hukum tajwid yang ada pada Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Ini Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang bertemakan tentang kompetisi dalam kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum anzalallah بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Nah, itulah anak-anakku sekalian, lafaz dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang bertemakan tentang kompetisi dalam kebaikan. Untuk selanjutnya, satu surat lagi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang perintah kerja keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini lafaz Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dan selain dari ayat Al-Quran sebagai pelengkap dari keterangan tentang perintah bekerja keras, maka di sini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berisi tentang perintah kerja keras. Yang mana di sini hadisnya berbunyi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bariku talabar rizqi wal hawaiji fa innal wudu'a barakatu wa najah rawahu At-Tabrani, yang artinya Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada ia memakan makanan hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam
makan makanan dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini pun menjadi penjelasan bahwa kita harus bekerja keras dan hasil dari kerja tangannya sendiri itu lebih baik. Untuk selanjutnya di sini karena tujuan kita tadi yang pertama adalah setelah kalian belajar tentang Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105 ini adalah kalian dapat membaca ayat Al-Qur'an ini dengan fasih. Nah, bagaimana cara membaca Al-Qur'an di situ? Membaca Al-Qur'an harus fasih dan yang dimaksud membaca Al-Qur'an dengan fasih itu adalah kalian harus mampu untuk membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan kaidah hukum tajwid dan sesuai dengan makharijul hurufnya. Apa yang dimaksud dengan makharijul huruf? Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Yang kadang-kadang ketika kita membaca Al-Qur'an, maka ada beberapa huruf yang sekiranya di situ hampir mirip, kita ambil contoh misalkan ada beberapa huruf yang mirip yang kadang-kadang kita abai dalam melafalkannya. Salah satu contoh misalkan antara huruf sa dengan huruf sa dengan huruf sya kadang-kadang pada saat kita membacanya kita menyamakan semuanya. Padahal masing-masing huruf tersebut memiliki tempat keluarnya itu dari tempat yang berbeda. Atau kita ambil contoh lain, misalkan antara huruf A dengan huruf A, kita sering juga abai. Sehingga dalam melafalkannya seolah-olah berasal dari tempat yang sama. Nah itu mungkin pada saat kita membaca Al-Quran, maka di situ harus memperhatikan mengenai makharijul hurufnya. Apabila kita membaca Al-Quran tidak memperhatikan makharijul huruf, dikhawatirkan makna dari ayat tersebut menjadi salah atau tidak sama maknanya. Kemudian selain itu, selain kita harus memperhatikan makharijul huruf pada saat membaca Al-Quran, kita pun harus memperhatikan mengenai hukum tajwid. Artinya di sini ketika kita membaca Al-Quran, maka harus sesuai pula dengan hukum tajwidnya. Di sini pun sama. Jika kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah hukum tajwidnya, maka di situ bisa merubah arti atau merubah makna. Kita ambil contoh misalkan, dari satu kata amin saja, maka di situ bisa menghasilkan berbagai macam variasi. Ketika kita membacanya panjang pendeknya tidak sama, maka di situ menghasilkan makna yang berbeda juga. Kita ambil contoh misalkan, ketika ada orang yang berdoa, maka seharusnya jawaban yang kita lontarkan itu adalah amin. Dan di situ bermakna bahwa ketika kita berdoa, kita mengharap semoga Allah mengabulkan dari doa kita. Tapi pada dasarnya, pada faktanya, ketika orang berdoa, seringkali kita salah memberikan jawaban. Orang selesai berdoa, tapi yang mendengarkan memberikan jawaban amin. Nah, di situ. Jadi dari lafaz tadi, yang pertama dimisalkan lafadznya amin. Di situ mengandung hukum mad. A-nya panjang, mi-nya juga dipanjangkan. Tapi mungkin juga orang membacanya berbeda. Membacanya amin. Atau juga mungkin orang membacanya amin. Nah, ketiga jenis tersebut maka di situ memiliki makna yang berbeda. Nah, di sini terkait dengan masalah hukum tajwid, maka beberapa hukum mungkin harus kita pahami. Di antaranya di situ hukum tajwid ada hukum nun mati dan tanwin, ada hukum mad, ada hukum mim mati, ada hukum alif lam, ada qalqalah dan lain-lain. Masih banyak hukum tajwid yang harus kita pahami untuk agar bacaan Al-Qur'an kita itu menjadi fasih. Hukum nun mati dan tanwin di sini terbagi kepada 4 hukum. Yang mana di sini hukum nun mati dan tanwin itu melahirkan 4 hukum. Yang pertama ada hukum idhar, yang kedua ada hukum idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat adalah ikhfa. Nah, hukum idgham di dalam hukum nun mati dan tanwin terbagi kepada 2 bagian. Ada yang disebut dengan idgham bigunah dan ada yang disebut dengan idgham bila gunah.
Nah, itu mungkin seputar hukum nun mati dan tanwin. Selanjutnya, untuk hukum mad. Nah, secara global hukum mad ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, mad tobi'i atau lebih dikenal dengan mad asli, dan yang kedua ada hukum yang disebut dengan mad far'i. Mad tobi'i di sini memiliki 3 huruf, yaitu alif, waw, dan ya. Kemudian mad far'i di sini memiliki hukum-hukum turunan yang cukup banyak, ya. Untuk selanjutnya, yang ketiga di sini hukum mimati. Hukum mimati di sini memiliki 3 hukum atau melahirkan 3 macam hukum, yaitu idhar sapawi, kemudian idgham mutamasilain, dan ikhfa sapawi. Untuk idhar sapawi, di sini memiliki 26 huruf. Untuk idgham mutamasilain memiliki 1 huruf, yaitu mim, dan untuk ikhfa sapawi terdiri dari 1 huruf, yaitu huruf ba. Yang keempat, di sini hukum alif lam. Hukum alif lam terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah alif lam samsiah dan yang kedua adalah alif lam komariah. Huruf dari alif lam samsiah dan alif lam komariah masing-masing terdiri dari 14 huruf. Nah, untuk membedakan antara alif lam samsiah dengan alif lam komariah, maka kita cukup untuk memperhatikan ciri dari kedua hukum ini. Hukum alif lam komariah maka ditandai dengan tanda sukun, dan alif lam samsiah ditandai dengan tanda tasjid. Kemudian yang kelima, di sini hukum qalqalah. Nah, yang dimaksud dengan qalqalah di situ adalah mantul. Dan qalqalah tersebut terdiri dari 5 hurufnya, yang mana biasanya terkumpul dalam kumpulan hurufnya itu qutbu jadin, yaitu qaf, to, be, jim, dan dal. Nah, di sini hukum qalqalah tersebut terbagi kepada 2 bagian, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Yang dimaksud dengan qalqalah sugro adalah apabila huruf qalqalah tersebut terdapat di tengah kalimat, dan qalqalah kubro yaitu apabila huruf qalqalah tersebut terdapat di akhir kalimat. Untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan dulu sekian. Setelah Ibu menyampaikan mengenai ayat Al-Quran tadi, kemudian target kita hari ini 2 target, yaitu kalian harus mampu untuk membaca ayat tersebut dengan fasih, dan yang kedua kalian harus mampu untuk mengidentifikasi hukum tajwid yang ada pada kedua ayat tadi, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Maka setelah disampaikan materi ini, mudah-mudahan kalian bisa mencapai dari 2 target tujuan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.